Like banget gak? Tadi tapi udah gak. Iya, maksudnya pelajaran kalian kan yang nonton semua laki-laki. Jadi bertanggung jawablah sesuai kemampuannya. Because my daddy is really like a true gentleman. Dia benar-benar gentleman banget. Dia tidak pernah bisa, maksudnya nggak membeda-bedakan dari segala sisi hal. Nggak, karena you know guys, gak semua orang bisa damai dengan apa yang terjadi di keluarga ya. But my dad itu bikin, tapi kayak papi aku tuh ngebuat aku, all my sister sama my brother tuh nggak apa ya, nggak picky. Kita nggak pemilih, kayak she's not my mom, kayak gitu loh. Jadi kalau kalian punya hati yang damai, laki-laki yang damai, laki-laki yang intinya damai, kedamaian tuh nomor 1. Aku sering banget ketemu sama teman-teman aku, bokap gue punya istri lagi, bla bla bla. Kalau menurut aku that was not problem, itu bukan masalah. Aku seru-seru aja di rumah, malah lebih rame. Udah guys, itu cerita bapakku ya, jangan diceritain lagi, takutnya nyampe ke dia. Dia suka main TikTok tau. Kan aku tuh kalian harus tahu, fun fact, Kak Andi, kalian gak bosen guys. Kalian harus tahu, aku waktu itu main TikTok di first account. Aku tuh ikutin tren aja kan, yang kayak joget-joget. Tau gak sih kalian? Dulu tuh lagi sering-seringnya tren joget-joget, udah gitu COVID. Kamu yang jangan cerita gak sih? Iya, I'm sorry. Sorry. Terus masa mau bapaknya selingkuh? Not cheating, kayak gimana ya? Udahlah kalian. Sometimes zaman sekarang juga banyak gak sih perempuan-perempuan yang membutuhkan bapak-bapak kaya raya buat kehidupannya? Banyak gak sih? Dibanding dijadiin selingkuhan, mending dinikahin. Make sense gak? Make sense sih kalau menurut aku. Kalau misalnya kita selingkuh, berzina, itu akan menjadi bikin rezeki seret gak sih? Karena kita selingkuh dari istri. Tapi kalau cewek itu dinikahin, akan menambah pahala. Kalau kata orang, ridho istri itu nomor 1. Ya kan? Istri itu nomor 1. Kalau istri senyum, rezeki suami lancar. Nah, kalau istrinya banyak, terus mereka senyum, misalnya istrinya 10, terus 10 istrinya senyum, apa gak tajir melintir itu cowoknya? Itu stupid sih aku mikir ya. Tapi menurut aku so-so aja sih, bisa-bisa aja. Apalagi ya? Pepet Hotman Paris. Enggak deh. Karena itu Dewan is, you should have to call Om Hotman. Aku manggilnya Om. Dia lawyer. Om aku juga lawyer, jadi satu pekerja. Adiknya papa aku nih lawyer. Guys, apa lagi ya? Cerita apa lagi? When you married? No,
Are you sure? Thinking I'm already married? Kita sering aja biasa nih kalau kayak gitu takut keturunan ke anak, jangan sampai ya. Iyalah. Iyalah, jangan sampai. Zio sisi Zhang Sui. Jangan sampai nurun ke anak lah. Pasti orang tua mau yang terbaik. Anjay. Tata. Aku tuh bosen guys, sumpah aku bener-bener bosen. Kayak aktivitas aku tuh tidur. Aku gak ngantuk, gara-gara kalian jadi gak ngantuk. Aktivitas aku ya, aku tidur subuh, terus aku bangun siang, aku makan, jalan-jalan, bobo lagi. Terus malam-malam, kadang aku galau. Kalian pernah gak sih kayak kalian tuh gak sedih, tapi kalian tuh pengen sedih? Kayak aku gak ngerti deh sama diri aku sendiri. Kadang aku too much. Aku mending ceritain mantan aku ya. Tapi takut dia nonton. Nanti kalau yang nontonnya Neng, pendapat gue lu gak cantik tapi enak kalau dilihat. Thank you. Gak apa-apa aku dibilang gak cantik, yang penting sama yang lain aku cantik. Mantan yang mana kak? Emang kamu knows all my mantan? Emang kamu tahu mantanku siapa aja? Aku bentar lagi off deh. Don't you worry now. Aku tuh gabut. Kalian kakak aku udah nikah. Tapi aku tuh bingung loh ya sama suaminya kakakku. Padahal dulu tuh pacarnya tuh artis. Kok dia mau ya nikahin kakakku? Itu sebuah Linda, is it true you were her friend? Instagram aku. Dan Instagram aku tuh gak bisa di private. Aku pengen menjalankan hidup sebagai orang normal. Rio Gutama siapa? Ini yang lucu. Kamu mirip nih ke Ardila. Guys, papiku tuh mantannya Tante Nike tahu. Waktu itu dia pacaran sama Tante Nike. Tahun berapa ya? Mungkin aku ada serpihan atau enggak papiku gamon kali ya. Pada saat nikah sama mamaku, dia masih gamon sama Tante Nike. Lights will guide. Gak boleh. Kamu gak boleh tahu. Cuman kakak-kakak yang tadi aja yang boleh tahu. Who's my daddy? Aku gak ngantuk anjir. Aku malah bosan. Aku tuh pengen ngomong terus sampai gumuh. Ya cuma mereka yang boleh tahu. Itu baru privacy. Itu privacy guys. Kalian gak boleh tahu who's my daddy. Ketemu ponakan aku lucu tahu. Dia Cina banget. Padahal sama bapaknya gak ada yang Cina. Oke, dikasih tahu aja nama papa aku. Oke, siapa nama papa kamu? Iwan kah? Iwan, Asep, Jack. Aku mau nulis apa tadi ya? Oh, kalian harus lihat ponakan aku Cina banget. Who's fancy?
to over here. Fuck you. Apakah kamu broken home? Broken home tuh kayak gimana ya? Maksudnya apa yang dirasain sama anak-anak broken home? Sometimes kalau misalnya feel bad, kalau misalnya lagi PMS tuh aku ngerasa aduh anjir aku broken home banget. Tapi aku sambil jajan. What am I supposed to do? I got everything what I want. Jadi aku tidak merasa kayak ya udah sih. Sometimes aja sedih. Tapi aku kayak ya udah. Chill. Asal selama hidup aku tidak gimana guys. Sumpah ya aku sampai buka DM. Kalian harus tahu ya. Aku mau cerita. Oh iya, Kak Andi, aku punya cerita. Kak, aku punya cerita. Kak Pams, Kak Gian, aku punya cerita. Sumpah aku punya cerita. Kalian kan sesama orang Bandung. Sumpah. This is so cute, guys. Lucu banget. Ini aku punya cerita. Aduh. Kan kalian orang Bandung. Bandung itu Persib banget gak sih? Coba jawab dulu. Malah rame. Bandung tuh Persib banget gak sih? Ya. Oke. Jadi fun fact, cerita asal usulnya dulu. Jadi kakak aku yang cowok itu dia pemain bola. Dulu tuh dia di Persija. Iya dulu dia di Persija. Kakak aku tuh yang cowok dulu dia di Persija. Terus dia pindah ke Persib. Halo nih. Ya udah aku ceritanya buat yang lihat TTA. Terus dia pindah ke Persib karena papiku jadi ketua PSSI-nya di Jawa Barat. Fun fact, kalian gak mau kalian gak usah nge-give aja. Dibanding aku joget, kalian mending gak usah nge-give. Terus karena tuh ada salah satu event yang ya intinya aku jadi aku gak terjun ke dunia bola, tapi kakak aku tuh ada di dunia bola waktu itu. Dia waktu itu dari Persija pindah ke Persib. Terus dia pindah ke klub Bekasi. Nah, sampai akhirnya dia di Singapura. Dia jadi klub bolanya di Singapura. Dia nggak balik ke Indo lagi gara-gara ada. Nah, terus udah kayak gitu Kak. Terus aku ada event dimana dimana GAYUB tuh datang manggung. Dia manggung di event itu. Waktu itu buat event, nah ada GAYUB. Kalian tau gak sih GAYUB tuh cantik banget. Parah. Kayak she's almost perfect GAYUB. Aku suka banget lah. Nah, terus udah kayak gitu, mantannya tuh ngecat aku, alibi keluarga kamu sehat. Nah, iya itu.
aku kan ngejawab karena dia pernah, waktu itu kita pernah ketemu di Singapura waktu mereka TC sebelum PON. Iya, si Gian Guntara. Nah, aku pernah ketemu, tapi waktu itu aku masih kecil banget. Terus dia kayak, kamu tuh yang waktu itu ini ya deh, aku inget banget. Terus aku bilang kayak, iya kak. Terus ternyata kita satu komplek di Sumarekon. Enggak, kita dia, tapi aku pengen ketemu pacarnya. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini. Aku nanya dong, Kak Gianya mana? Kataku. Terus Kak Gianya mana? Iya kan AAT udah putus sama Teh Gea. Terus kayak, what the hell? Terus, oh udah putus. Kapan putus? Baru-baru. Terus aku tuh nggak ngecek Instagram. Ya intinya si cowok ini tuh mau ke jenjang yang serius katanya tuh kan. Udah aja beres ketemu dari situ, yaudah tuh aku tuh balik. Terus kalian tahu dia ngomong apa? Dia ngomong kayak, nanti kalau aku ke Sukabumi kita main ya. So kayak, shit man, kita tuh miskom, maksud aku apa, maksud dia apa gitu. Nah terus udah kayak gitu dia tuh sempet ke Sukabumi gitu. Terus udah kayak gitu, udahlah aku tuh karena ya udah itu, aku mikir kayak anjir, sekelas dia kayak ngapain anjir sama aku kan bocil. Terus aku tuh bilang ke kakak aku yang cowok, ini kenapa sih bales sih sama A gitu, aku blokir ya, jangan, gak enak temen A. Udah, dia tuh lagi nyari cewek-cewek yang ya intinya yang belum tahu dunia banget lah. Iya, she's kind of brutal, gak brutal sih, kayak ya udah sih, cowok kalau misalnya mau ya pasti dikejar gitu loh, kayak gitu aja sih. Itu ya, aku ketemu sama orang Bandung tuh itu. Terus kedua sama, kalian tahu sama Zalnando? Nah si Kak Zalnando tuh, jadi waktu itu aku tuh sempat tinggal di Bali. Waktu itu aku tinggal di Bali sekitar 6 bulanan. Aku tinggal di Bali tuh 6 bulan. Terus mereka tuh waktu itu lagi TC, jadi semua klub tuh ada kayak tim. Kamu tahu Bali gak? Aku nggak tahu sih mereka dapet idenya dari mana. Kamu tahu Bali nggak? So aku bilang aku tahu lah, saya udah lama di situ. Aku juga ada motor. Terus ya udahlah, kita tuh janjian ketemu. Besoknya dia pacaran sama kakak aku. Terus aku kayak, apa sih anjir? Kurang bet. Terus besoknya dia pacaran sama kakak aku. Gak besok banget sih. Aneh-aneh, mood aku aneh-aneh sih. Udah, itu cerita Bandung versi aku ya. Cerita cowok-cowok Bandung versi aku. Gak tahu, mungkin karena aku ketemunya sama yang manis tapi bukan gula. Guys, makasih ya giftnya. Guys, aku like guys, ada aku lagi. Kayaknya aku mau udah deh live-nya. Soalnya aku kayak udah segala aku omongin. Dan yang paham cuman kalian aja. Guys, jangan golput ya guys. Kalian gak boleh golput. Buat yang suka nyoblos, jangan golput. Kamu nyuruh aku duduk mau ngasih apa?
Anjay. 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 Iya, asik banget. Thank you ya, Kak. Kalian harus berteman sama aku ya. Harus tetap berteman sama aku. Pokoknya kalian harus tetap berteman sama aku. Karena aku tidak punya teman. Oh ya, aku mau satu lagi cerita. Kenapa aku gak punya teman? Bukan aku gak punya teman. Aku tuh gak punya temen yang bener-bener teman aku. Kalian paham gak sih? Kayak kalian nih, kayak Kak Andi sama Kak Pams. Kalian tuh teman aku. Ini pertama kali aku punya temen yang teman aku. Paham gak sih? Kalian tuh teman aku. Aku tuh selalu punya temen, tapi temen kakak aku yang cewek, temen kakak aku yang cowok, temennya pacar aku misalnya, temen aku tuh temenan, misalnya nih pacar kakak aku punya temen, terus temenan sama aku, dan aku tuh selalu kayak gitu aja gitu. Aku sampai bingung karena nggak tahu ya, karena mungkin aku dari kecil sama keluarga aku terus kan keluarga aku bacot banget, kayak kita selalu bersama-sama. Jadi aku ngerasa aku gak butuh temen, tapi pada saat mereka sibuk, kayak anjir, ternyata aku gak punya temen. Aku capek mulu, ngomong mulu. Yaudah guys ya, bye-bye. See you tomorrow.